Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Aigil Putri Afrian as a student in university, and my major is English department. So here I want to make a video talk about learning material for 8th grade in junior high school, with chapter is celebrating Independence Day, and unit 1 is the champions of Panjat Pinang. Pada bab ini tentang perayaan Hari Kemerdekaan, yang mana pada bab ini para siswa diminta untuk menceritakan hal-hal yang pernah mereka lakukan pada saat perayaan Hari Kemerdekaan. Di sini terdapat 3 learning objective yang akan dilakukan oleh siswa. Yang pertama yaitu talk about personal experience in the past. Pada hal ini siswa diminta untuk menceritakan pengalaman mereka di masa lalu atau di masa lampau tentang pengalamannya mengikuti perayaan Hari Kemerdekaan tersebut. Pada bab ini karena dia membahas peristiwa masa lampau, jadi otomatis bab ini kita akan mempelajari tentang sesuatu yang terjadi pada masa lalu atau in the past, atau dengan tensesnya itu simple past tense. Lalu ada teksnya yang menceritakan cerita masa lampau itu adalah recount text. Jadi hal-hal yang akan dituangkan oleh siswa akan berbentuk simple past tense dan recount text. Lalu yang kedua, identify specific information about the event. Nah, karena di event itu memiliki informasi yang detail seperti yang kita ketahui, pada Hari Kemerdekaan itu terdapat beberapa event atau perlombaan yang dilakukan, seperti lomba panjat pinang, lompat karung, dan lain sebagainya. Jadi siswa diharapkan untuk dapat memberitahu atau mencari tahu informasi-informasi spesifik, informasi detail yang ada di event tersebut, entah itu jenis lombanya atau cara permainannya. Siswa diminta untuk mengidentifikasi hal tersebut. Dan pengidentifikasiannya juga tentunya menggunakan simple past dan tentang recount text. Lalu yang ketiga, write down the event mentioned in the information greetings, yaitu menuliskan acara atau event yang telah disebutkan atau menceritakan. Maka pada bab ini juga akan siswa diminta untuk writing atau menulis tentang pengalaman mereka di masa lampau. Lalu pada unit 1 ini tentang the champions of Panjat Pinang. Apakah tahu tentang nama games atau permainan tersebut? Jadi pada step pertama ditampilkan gambar seperti gambar di bawah ini. Lalu siswa diminta untuk bertanya atau pertanyaan pemantik tentang apakah mereka tahu apa nama games atau permainan ini. Lalu
when does the game usually happens, lalu kapan biasanya permainan ini yang digambar ini biasa dilakukan. Nah, yang ketiga yaitu what do you think about the games, apa yang kamu pikirkan tentang games ini, dan have you ever participate in that games, apakah kalian pernah berpartisipasi dalam games ini. Nah, pada tahap pertama ini diberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti itu untuk nantinya memancing siswa untuk menceritakan pengalaman mereka tentang independence ini. Karena tadi karena seperti kita telah menampilkan di sini yaitu gambar ilustrasi Panjat Pinang. Jadi nanti otomatis siswa-siswa diminta untuk menjawab pertanyaan dan bertanya mengenai pengalaman-pengalaman mereka di masa lampau tentang keikutsertaan mereka di perayaan Hari Kemerdekaan tersebut. Kita tanyakan apakah mereka apa saja biasanya games yang terdapat, lalu apakah mereka ikut serta, dan bagaimana pendapat mereka tentang games permainan yang diadakan pada Hari Kemerdekaan tersebut. Dan apakah permainan itu hanya ada mempertanyakan apakah permainan itu hanya ada pada Hari Kemerdekaan saja, atau mungkin ada event-event lain atau acara-acara lain yang games tersebut juga ada. Lalu pada step berikutnya kita memberikan sebuah games yang mana ini berisikan pencocokan kata dengan gambar. Seperti yang sebelumnya tadi kita sudah memberikan pertanyaan pemantik tentang jenis-jenis lomba apa saja yang biasanya mereka ketahui dan mereka ikuti, dan pengalaman-pengalaman mereka sebelumnya tuh seperti apa. Dan di sini kita sudah memberikan beberapa contoh gambar permainan pada Hari Kemerdekaan yang umum, yang sering diadakan gitu, yang rata-rata tuh setiap Hari Kemerdekaan tuh terdapat perlombaan ini. Jadi telah disediakan. Jadi kita di sini menyediakan gambar, lalu siswa diminta untuk mencocokkan nama gambar nama gamesnya atau nama games yang ada di gambar dengan nama-nama yang telah kita sediakan. Seperti di sini telah disediakan 6 gambar dengan 6 jawaban. Jadi siswa diminta untuk mencocokkan gambar dengan dengan namanya. Di sini terdapat nama-nama di sini kita terdapat sack race, tandem race, kerupuk race, panjat pinang, tug of war, dan marble in the spoon race. Yang artinya itu sack race adalah balap karung, tandem race adalah balap tandem atau yang kayu seperti itu, seperti digambar dia berbalap gitu. Lalu tug of war, tarik tambang. Lalu kerupuk race yaitu balap kerupuk. Lalu marble in the spoon adalah balap kelereng yang ada di sendok. Nah, jadi setelah kita jelaskan tadi sebelumnya, siswa-siswa juga dipancing untuk menceritakan pengalaman mereka. Lalu pada tahap berikutnya mereka diminta untuk mencocokkan nama-nama gamesnya dengan nama yang telah disediakan. Lalu pada bab ini siswa diminta untuk mungkin bisa
Selain mencocokkan, mereka juga bisa diminta untuk menceritakan kira-kira seperti apa sistem permainan atau rules dalam permainan games tersebut, permainan lomba tersebut. Yang mana yang seperti kita ketahui, setiap permainan pasti memiliki rules atau tata caranya. Jadi kita bisa meminta mereka untuk menceritakan kira-kira biasanya tata cara itu seperti apa, rulesnya seperti apa, atau mungkin sepengalaman mereka, mungkin mereka pernah ikut panjat pinang itu yang cowok, lalu bagaimana biasanya panjat pinangnya, atau mungkin balap karung, bagaimana rules atau ketentuan-ketentuannya. Lalu pada step berikutnya di sini kita mempunyai audio, yang mana audionya sudah saya transkrip. Nah, nanti kepada siswa kita memperdengarkan audio tersebut. Di sini ada sebuah percakapan antara Galang dan Pak Ramansyah, yang mana Pak Ramansyah ini adalah ayah dari Galang. Jadi kita memperdengarkan audio tersebut. Di sini saya akan membacakan transkripnya. Galang, Assalamualaikum. Lalu jawab sama Pak Ramansyah, Waalaikumsalam. How was your school, son? Katanya. Waalaikumsalam. Bagaimana sekolah kamu, nak? Lalu dijawab oleh Galang, It was good, Dad. Today, our school celebrate Independence Day, and we had some games like marble and spoon race, sack race, and the tug of war. Kata si Galang ini hari yang menyenangkan, ayah, katanya. Sekolah kami mengadakan perayaan hari kemerdekaan, dan kita memiliki beberapa lomba seperti kelereng di dalam sendok, balap karung, dan tarik tambang. Terus dibilang, jawab sama ayahnya, that sound fun. Itu terdengar menarik. Lalu dijawab oleh Galang, Yes, absolutely. I won the marbles and spoon race. Jadi, yes, betul sekali. Aku memenangkan perlombaan kelereng dengan sendok. Si Galang ini menang dalam perlombaan sekolahnya. Lalu dijawab Pak Rahmat, Nice, congratulations. Lalu dijawab oleh Galang, Thank you, Dad. By the way, what game did you join when celebrating Independence Day? Thank you, ayah. Ngomong-ngomong, ayah pernah ikut lomba apa aja ketika Independence Day, perayaan kemerdekaan? Lalu dijawab oleh Pak Rahmat, panjat pinang. My team made a surprise from climbing in the pinang tree. Mereka, ayahnya ini ikut panjat pinang. Lalu dibilang oleh Galang, Wow, amazing, wow, luar biasa. Nah, di sini setelah kita memperdengarkan audio tersebut beberapa kali, mungkin teman-teman bisa memperdengarkannya 2 kali, karena biasanya diperdengarkan 2 kali, atau mungkin menyesuaikan berapa kira-kira siswa dapat paham gitu. Dan jangan lupa juga untuk meminta siswa untuk take notes ketika mendengarkan audio tersebut. Karena di sini audionya saya tidak punya ya, jadi saya hanya mentranskripkannya saja. Lalu setelah teman-teman memperdengarkan audio tersebut dan meminta siswa untuk take notes informasi-informasi penting yang ada di audio tersebut, lalu kita bisa memberi pertanyaan yang berkaitan dengan audio tersebut atau audio percakapan tersebut, seperti ini lah, yang mana pertanyaan-pertanyaan yang ada tuh tentu saja sangat relevan dengan dengan yang terjadi atau yang diceritakan oleh Galang dan ayahnya Pak Ramansyah. Setelah diberikan pertanyaan dan siswa diminta untuk menjawab. Contoh pertanyaannya itu seperti Who are the speaker in the dialogue? Siapa pembicara atau pelaku yang melakukan conversation di dialog tersebut? Jawabannya adalah Galang dan Pak Ramansyah atau ayahnya. Lalu yang kedua adalah What game did Galang wins? Games apa yang dimenangkan oleh Galang?
Tadi dia menang itu ya, kelereng di dalam sendok. Lalu yang ketiga adalah what did Galang's father join at the time? Game apa yang pernah diikuti ayah Galang pada waktu itu? Yaitu panjat pinang. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini adalah contoh pertanyaan masa lampau dan cerita yang diceritakan oleh di audio atau dialog tadi juga menceritakan tentang masa lampau. Jadi pada bab ini emang sangat-sangat membahas tentang peristiwa masa lampau atau pengalaman-pengalaman yang telah terjadi di masa lalu atau masa lampau. Lalu pada step berikutnya ada circle the event mentioned in the dialogue between Pak Rahmat and Galang. Lalu di sini juga ada kotak-kotak yang menampilkan beberapa games seperti yang pada pada yang exercise yang pertama tadi, namun yang diminta hanyalah apa-apa aja yang di-mention atau yang disebutkan di dialog tadi atau di audio tadi. Berarti tidak semuanya ada di dalam kotak ini kan. Jadi di sini hanya diminta untuk hal-hal yang di-mention saja. Itulah mengapa ketika kita memperdengarkan audio tadi, kita harus memastikan bahwa siswa take notes atau mencatat hal-hal penting yang mereka dengar. Tujuannya itu agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan setelah diperdengarkan audio. Jadi kita harus pastikan mereka mencatat dengan benar, dengan teliti. Lalu di sini terdapat beberapa games, lalu nanti mereka diminta untuk melingkar atau mengisi apa saja yang di-mention oleh Galang dan Pak Rahmat. Di sini ada 1, 2, 3, 6, 7, 8, ada 8, namun yang berisi hanya 5 kalau nggak salah saya ya. Hanya 5 games yang di-mention. Nah, selain itu, selain menjelaskan atau melakukan memberikan soal atau memberikan exercise kepada mereka, teman-teman juga harus menjelaskan tentang simple past atau recounting. Simple past bagaimana rumusnya, bagaimana cara penggunaannya, teman-teman harus terlebih dahulu menjelaskan hal tersebut. Untuk di step selanjutnya, ketika kita meminta mereka untuk menceritakan dan menulis pengalaman mereka yang terjadi pada masa lampau. Jadi kunci utamanya adalah simple past. Lalu memberitahu rumusnya seperti untuk positif yaitu subject plus verb to, lalu untuk kalimat negatif subject plus did plus not plus verb 1. Lalu untuk kalimat interrogatif dengan rumus did plus subject plus verb 1 plus question mark. Jadi teman-teman terlebih dahulu harus menjelaskan apa saja rumus dari simple past tersebut, formula dari tensesnya. Lalu memberikan contoh, misalnya untuk untuk kalimat positif yaitu I played a lot yesterday. Lalu saya banyak bermain kemarin. Kalimat kata kemarin itu kan itu udah masa lampau ya. Saya bermain itu juga masa lampau. Terus untuk kalimat negatifnya I did not play a lot yesterday. Saya tidak banyak bermain kemarin. Itu untuk kalimat negatif. Lalu untuk kalimat interrogatif, did I play a lot yesterday? Apakah saya bermain banyak kemarin? Nah, itu tuh adalah contoh-contoh dari kalimat dari simple past.
untuk pertanyaan positif, negatif, dan interrogatifnya. Lalu teman-teman bisa memberikan contoh lain atau menjelaskan lagi dengan lebih jelas kepada mereka bagaimana contoh dari simple past ini, bagaimana cara membuatnya, bagaimana bagaimana rumusnya untuk membuat simple past. Dan nanti teman-teman bisa setelah teman-teman mengajarkan cara membuat kalimat simple past, teman-teman bisa minta mereka untuk membuat kalimat simple past tentang pengalaman mereka. Mungkin mereka pernah bermain panjat pinang, maka mereka akan membuat saya pernah mengikuti permainan panjat pinang atau hal-hal lainnya. Jadi jadi seperti itu untuk bab dari Celebrating Independence Day untuk kelas 8 semester 1 pada unit 1. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pedoman untuk teman-teman semua. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.